kan pada Presiden, jika berkenan untuk open cam ya. Ya, kita ke penanya pertama, ke Pak Hans Christian. Silakan Pak, di unmute ya. Silakan Pak. Terima kasih Sirkus untuk kesempatannya dan untuk Pak Yakub terima kasih sekali ini materi yang sangat membangun sekali bagi saya dan sangat baru ya. Mungkin bukan hal baru di sebagian kalangan tapi bagi saya ini sangat menggugah jiwa saya juga. Pertanyaan saya sebenarnya simpel saja. Bagaimana kita bisa mengajarkan disiplin teologi integratif ini kepada para jemaat yang biasa, Pak? Para jemaat yang mungkin tidak melek secara psikologis, yang mungkin didominasi oleh, ya mohon maaf, saya tidak bermaksud menggeneralisir, didominasi oleh generasi tua yang cenderung denial dengan psychological needs-nya sendiri. Sehingga ketika mereka mengajarkan anak-anak sekolah minggu atau sekolah agama atau seminari-seminari, mereka menjadi seorang yang mengajarkan kebenaran asumtif radikal. Ini istilah yang saya gabungkan sendiri, asumtif radikal dalam artian mereka memaksakan pengalamannya kepada anak-anak didik mereka. Nah, Pak Yakub, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan teologi integratif ini kepada orang-orang seperti ini? Terima kasih, Pak. Oke, jadi memang ya kita tahu akan kondisi jemaat, ya sebenarnya kita itu juga harus berempati kepada mereka, oleh karena ya sebagian besar dari mereka mungkin 90% tidak siap untuk berpikir teologi ya. Jadi mereka tidak mau mikir, nah mereka cuma mau menjadi penonton kalau datang ke gereja. Nah, cuma kalau sebagai hamba Tuhan, kita sudah terbiasa memakai approach integratif, itu akan memudahkan mereka masuk di dalamnya, meskipun mereka belum mengerti. Misalnya aja, ya, pada saat kita menafsirkan bagian tertentu dari Alkitab, nah, kita itu mesti waspada, misalnya aja, oh saya mau menafsirkan, mau menjelaskan mengenai Daud, misalnya. Daud yang bisa menahan diri tadi, tidak membunuh Saul, meskipun Saul itu mengejar-ngejar dia, ingin membunuh dia, itu kan ada di dalam Alkitab, oke? Nah, kadang-kadang itu kalau penjelasannya itu assumptive truth, itu langsung kita belajar dari Daud. Daud yang memang betul-betul beriman, membuktikan imannya, sehingga dia itu menjadi seorang yang bisa mengampuni musuhnya. Titik. Tapi kalau kita teologi integratif, itu mengajarkan, coba lihat, orang seperti Daud yang bisa ya kan mendemonstrasikan iman seperti ini, pada saat yang sama kita tahu dia adalah seorang Daud yang di dalam 2 Samuel 11 dia tidak segan-segan untuk berzina dan bahkan membunuh akan suami daripada wanita itu. Nah, tapi Daud yang sama seperti ini pernah juga oleh karena dia takut kalau mendapatkan aniaya dan sebagainya, dia menjadi pura-pura gila, menjadi pegawainya dari orang Filistin. Nah, ini Daud ini, jadi jiwa Daud yang seperti ini disatukan dengan Daud yang bisa mengampuni Saul, lalu menghasilkan apa? Menghasilkan pengertian bahwa manusia yang penuh dengan kelemahan pun itu ada momen-momen kesadaran yang seharusnya dia itu pakai supaya dia meresponi akan pertolongan Tuhan, kehadiran dan pimpinannya. Sehingga kalau meresponinya, ya dia tidak lagi akan terjatuh kepada kelemahan jiwanya yang suka berzina, yang bahkan Daud yang seperti ini adalah Daud yang disebutkan di dalam kitab Samuel itu. Daud itu membenci orang buta dan pincang, jahat banget Daud itu. Jadi pribadi Daud yang seperti ini jiwanya ternyata bisa memanifestasikan seperti itu oleh karena apa? Yaitu oleh karena jiwa yang responsif yang pada saat-saat tertentu Daud itu. Nah, seharusnya kita mengenal diri kita. Nah, cuma kalau sudah biasa mengenali akan kondisi jiwa manusia, akhirnya mereka itu akan jujur terhadap dirinya sendiri dan objektif sekarang. Ternyata aku itu mirip Daud ini ya. Aku kepada papaku aja juga sudah lama tidak bertegur sapa dan sekarang aku tapi melayani Tuhan. Lalu bagaimana? Di tengah jiwa yang juga tidak baik, apakah aku bisa menjadi orang yang diperkenan? Ternyata Alkitab memberikan kesaksian bisa. Nah, dan kemenangan dari Daud itu akan menjadi kemenangan yang mengubah hidupnya jikalau diripit, diulang.
Oleh karena pengalaman dengan Tuhan, itu sebenarnya pengalaman kehadiran Tuhan yang make himself itu involved, sehingga kita itu bisa hidup di dalam kemenangan yang Tuhan. Ya, seperti itulah. Kira-kira jadi memberikan suatu cara menjelaskannya yang integratif. Oke, silakan yang lain. Terima kasih, Bung Hans Christian. Ya, Bung Hans Christian adalah pemerhati filsafat pemerhati filsafat alumni SPF Driakarya. Ya, terima kasih ya Oke, sekali baik. lagi, semoga menjawab. Kita ke Pak Salomon sebelum ke Pak Joseph Kristianto. Pak Solomon, Pak Salomon atau Bung Salomon ya, silakan. Belum di Ya, unmute. Saudara Solomon, Ya, silakan. terima Ya, silakan. kasih Pak Yoko untuk Nggak jelas loh suaranya. sebentar saya kameranya. Sepertinya Oh, jaringan Pak. oh ya, enggak Oke, apa-apa. ya. Terima Oke. kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Yakub untuk penjelasannya tentang teologi integratif kepada kita semua saat ini. Saya mau bertanya Pak, jikalau orang percaya, dia orang percaya sudah terima Tuhan Yesus dalam rohnya dan dilahirkan baru oleh Roh Kudus, tapi di pertengahan hidupnya tidak mencapai garis finish yang ditentukan Allah, dia bunuh diri. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu, Pak? Terima kasih. Nah, sebetulnya kita tidak tahu apa yang betul-betul terjadi di dalam hidupnya. Tetapi saya percaya sekali, orang yang sudah menjadi miliknya Tuhan, tidak pernah Tuhan itu meninggalkan dia. Jadi mungkin di dalam detik-detik yang terakhir, itu saya tidak tahu yang terjadi. Tetapi tidak mungkin itu dia itu ditinggalkan oleh Tuhan. Itu aja yang menjadi pegangan saya. Ya, jadi saya tidak tahu. Terus terang aja, Saudara Salom. Ini dia kan kayaknya dia orang Katolik, Tor. Iya, oleh karena apa? Oleh karena suicidal itu sebetulnya itu tanda petik itu bukan sesuatu yang rasional. Jadi bukan hasil daripada pertimbangan. Kemudian oleh karena saya itu tidak bisa menyelesaikan persoalan dan saya tidak kuat, ya. Lalu saya lebih baik mati. Nah, sebagian besar dari orang yang suicide itu dorongannya itu insting, sudah. Nah, kalau instinctual itu sumbernya sudah unconsciousness loh. Jadi tidak ngerti kenapa. Sehingga ya sebagian besar dari orang melakukan itu sebenarnya di luar real kesadaran yang dia itu miliki. Dan sehingga saya tidak berani judgmental. Tidak boleh kita menggeneralisir semua. Gitu. Ya, oke, thank you. Silakan yang lain. Terima kasih Bung Salomon. Kita ke Pak Yosef Nah, gitu. Kristianto, Kan di luar kesadaran. Pak Justus, nanti ya jika ya. Kita ke Pak Yosef Kristianto, sesudahnya kita ke Pak Erikson. Silakan Pak Yosef. Pak Yosef Kristianto. Terima kasih Circles dan Pak Yakub yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa malam ini, Pak. Mungkin saya mau nanya sedikit praktikal gitu, Pak ya. Sebagai hamba Tuhan dan gereja, setelah mungkin mendengar pemaparan Bapak tentang teologi integratif gitu ya, khususnya tentang teologi dan psikologi, bagaimana tips mungkin Pak ya, supaya hamba Tuhan gitu ya, mungkin dalam berkhotbah atau menginjili nggak hanya memperhatikan aspek spiritualnya Pak atau rohaninya, tapi juga bisa memperhatikan aspek jiwa dari jemaat yang sedang dilayani, karena kan cukup sulit mungkin Pak ya untuk terkadang ada yang lebih dominan di bagian memperhatikan roh, tapi ada juga yang dominan terlalu sering cuman di aspek psikologi, di jiwa manusia. Nah, bagaimana untuk balance gitu Pak ya? Iya. Mungkin itu saja Pak. Ya, sebetulnya itu sangat tergantung kepada individu tersebut, Pak Yusuf. Oleh karena ya sebenarnya itu kalau kita betul-betul mengerti akan kebutuhan dari jemaatnya, sebenarnya setiap hamba Tuhan itu seharusnya itu belajar psikologi. Dengan belajar, dengan membaca, dengan biasa untuk mengamati dan mendigesti. Dengan sendirinya dia akan melihat kebenaran itu selalu berkaitan dengan hidup ini.
Tapi kalau dia itu tidak biasa mendigest dan mengamati hidup, tidak belajar psikologi, itu biasanya hanya otak kognitif yang memang sangat bisa menikmati sekali kalau berpikir teologi, berpikir kebenaran-kebenaran Alkitab itu berhenti di sana loh. Jadi saya melihat kok banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang yang kami latih itu banyak yang memang terjebak kepada kenikmatan berpikir secara kognitif teologi. Oleh karena itu pada dirinya sudah merupakan kenikmatan tersendiri. Jadi berpikir filosofi dan teologi itu nikmat. Ya, sehingga ya ada seorang yang bernama Søren Kierkegaard. Itu seorang filsuf dari Denmark. Ya, dia mengatakan sebetulnya ada 3 level orang Kristen. Orang Kristen yang paling rendah dia sebutnya itu adalah orang Kristen yang sebetulnya disebut aesthetical Christian. Nah, lebih baik itu ethical Christian, yang paling bagus religious Christian. Nah, ketika saya membaca tulisannya itu saya heran, aesthetical Christian itu ternyata hampir semuanya pendeta-pendeta mengatakan. Yaitu oleh karena apa? Orang yang mencintai Alkitab, memikirkan teologi ya. Oleh karena teologi itu indah sekali, dia suka sekali, cuma tidak pernah dia lakukan. Itu aesthetical Christian itu cuma menikmati keindahan, berpikir-pikir teologi ya, begitu loh. Itu sehingga disebutkan orang Kristen level paling rendah kalau menurut Søren Kierkegaard. Lebih baik kalau orang Kristen itu etikal ya, meskipun tahunya sedikit tetapi dia mengaplikasikan kebenaran itu di dalam hidupnya. Yang paling bagus adalah yang dituntun oleh kebenaran itu sendiri. Ya begitulah. Tapi sebetulnya ini masalah tertarik tidaknya kepada psikologi itu tergantung orangnya sih. Karena banyak yang memang belum tertarik. Nah, biasanya ya, Pak Yosef, biasanya karena lahir dan dibesarkan di dalam satu lingkungan yang sebetulnya orang tuanya itu tidak memperlakukan dia secara personal. Kalau orang tua memperlakukan anaknya secara personal, itu anak itu dari lahir kecil itu sudah sangat tertarik manusia. Sehingga tertarik sekali tingkah laku dari orang-orang dan dia suka mengamati. Nah, dengan sendirinya orang seperti itu akan senang sekali untuk belajar psikologi. Orang belajar mengenai manusia dan tingkah lakunya. Ya. Tapi kalau dari kecil orang tuanya tidak deal dengan dia, tidak treat dia secara personal, biasanya anak tidak tertarik kepada manusia. Itu yang kita perlu waspadai aja. Jadi kalau menjadi hamba Tuhan, ya saya harap ya sangat tertarik pada manusia gitu. Karena ya 10 masalah, misalnya 10 masalah perzinahan dalam jemaat itu 10 macam. Ya, 10 macam orang ya masalah pengampunan ya 10 macam. Ya tidak ada pengampunan itu bisa disamaratakan. Masing-masing orang itu mempunyai keunikannya sendiri di dalam bergumul dengan mengampuni orang lain. Gitu. Ya begitulah Pak Yosef. Oke, Terima silakan kasih. lain. Ya, terima kasih Pak Yosef. Semoga menjawab. Kita ke Pak Erikson. Sesudah itu kita ke Pak Oltor. Silakan Pak Erikson. Apa masih bersama? Apakah suara saya terdengar? Iya, Oh iya, terdengar, silakan Pak. Mas. Ya, silakan Ya. ya. Terima kasih Pak Yakub untuk materinya. Tadi saya akhirnya membenahi diri sendiri ya. Selama ini kita membanggakan teologi kita ya. Membanggakan teologi. Akhirnya itu hanya semacam asumsi. Yang menarik, tadi Pak Yakub sempat jelaskan soal ini stages of faith dari James Fowler ya. Terus akhirnya saya sempat keliru. Saya berpikirnya apakah iman itu bisa diukur. Tapi Pak Yakub jelaskan bahwa itu hanya konten ya, wadah untuk menampung iman itu. Jadi psikologi itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan, ada stages of faith itu apakah kita perlu sampai kepada stages yang mana untuk bisa mengalami pengalaman dengan Tuhan itu, bertemu dengan Tuhan dalam kronos begitu. Apakah Tuhan itu ketika memberi anugerah dia memberi kepada yang universalizing atau justru yang indifferent gitu. Begitu Pak. Terima kasih. Iya, sebetulnya perjalanan iman itu suatu proses Pak Erikson. Nah, sehingga proses itu sebetulnya dibuktikan, didemonstrasikan itu melalui pengenalan dan kemampuan untuk bisa memanage dan mengontrol diri sendiri. Nah, oleh karena memanage dan mengontrol diri sendiri itu dealing dengan
jiwa kita sebenarnya. Nah, oleh karena itu ya seharusnya itu kita melihat stages yang semakin di atas setelah individuatif reflektif itu yang menjadi bukti bahwa seorang itu sudah secara personal itu bergaul sama Tuhan. Tapi sebelumnya itu hanya beragama. Kalau beragama kan belum ada suatu bukti bahwa dia mengenal Tuhan. Begitu. Jadi beragama itu sendiri sudah bisa menjadi suatu pemenuhan kebutuhan batin. Tapi kebutuhan batin yang bergeraknya itu sentripetal, hanya untuk diri sendiri. Itu tidak kemana-mana kita. Makanya ada orang beragama itu bisa menjadi sangat dedicated sekali tanpa dirinya sendiri mengalami perubahan. Tapi begitu individuatif reflektif, sekarang dia itu sudah berinteraksi langsung dengan dia yang kita itu kenal sebagai Allah yang hidup. Nah, seharusnya kita itu masuk mulai dari individuatif reflektif itu, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa sampai ke universalizing. Menurut dugaan saya, di dunia ini yang paling bisa mencapai ya paling-paling ya Rasul Paulus, Bapak begitu loh. Tapi kalau yang lain sulit sekali. Oleh karena itu, seluruh tubuh jiwa itu sebetulnya sudah bisa tanda petik meresponi kehadiran Tuhan. Nah, jiwa kita ini kan terdiri dari banyak sekali bagian, ya. Pada saat saudara Erikson dan saya aja pada saat berdoa ya, kita itu barangkali cuma memakai 1/10 atau 1/20 dari jiwa dalam kesadaran kita untuk kita komunikasikan. Yang lain itu kita belum mampu untuk ikut libatkan. Bayangin ya, itu pada saat kita berdoa setiap hari. Jadi bagaimana kita bisa makin lama makin utuh di hadapan dia. Ya, kita kecuali kita masuk dalam proses, ya, barangkali melalui banyak sekali solitude, meditation, sehingga dengan itu ada suatu yang kita itu latih seperti melatih mindfulness gitu ya, sehingga secara penuh gitu otak kita sudah terbiasa sekali untuk kita itu isi dan biarkan Tuhan sendiri yang memberi isinya. Nah, itu proses sih, Pak Erikson. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih Pak Erikson. Kita ke Pak Otter ya. Waktu kita sampai pukul 20.55 ya untuk sesi Q&A ini. Jika masih ada kesempatan, jika waktu masih mungkin kan kita akan ke Ibu Evi. Ya. Saat ini kita ke Pak Otter. Silakan Pak Ya. Otter. Malam Pak Yakub, Ya, malam malam. semuanya. Pak, ini saya cuma jemaat biasa Pak dari Lampung Pak. Jadi sederhana pertanyaannya Pak. Kedudukan doa, meditasi sama kontemplasi dalam teologi integratif ini apa ya Pak ya? Terus yang kedua, saya kok ngambil kesimpulan Bapak dari yang Bapak paparkan ini supaya kita ini menjadi firman Allah yang hidup dan utuh Pak. Itu aja Pak, makasih Pak. Ya, sebetulnya you sudah menjawab sendiri yang you tanyakan. Memang arahnya kita ingin betul-betul apa yang kita percayai, seperti misalnya the existence of God. Allah itu betul-betul ada. Ya kita alami betul-betul dia ada. Nah, keberadaan dia itu nanti akan mengatur, mulai memimpin, mulai mengontrol, mulai membimbing yang akan hidup kita. Seharusnya itu. Berarti makin utuh gitu loh. Seperti tadi kita bicarakan mengenai stages of it dan sebagainya. Cuma masalah mengenai kontemplasi dan sebagainya itu memang ada berbagai tradisi ya kan yang memang kita itu bisa pakai, seperti dari Katolik punya kan banyak yang bagus sekali ya kan. Nah, tradisi seperti itu sebenarnya menghantar kita untuk memasuki akan pengalaman dengan kedalaman batin kita. Jadi bukan lagi itu menjadikan Allah itu objek yang kita pikir-pikir, bahkan bukan menjadi sekedar objek kita rasa-rasa, tapi kita alami di dalam batin kita. Kan membutuhkan sekali waktu untuk kita itu meditate, ya tenang. Oleh karena itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan jikalau kamu mau berdoa ya masuklah dalam kamarmu, kuncilah di kamarmu, berlututlah di sana. Jadi itu yang Tuhan ajarkan. Makanya seringkali Tuhan itu juga mengadakan waktu ya meninggalkan crowd, meninggalkan muridnya pergi ke atas gunung sendiri. Jadi itu real. Oleh karena tidak
mungkin kita sambil hura-hura gitu itu berkomunikasi dengan Tuhan kan nggak bisa sebetulnya. Ya boleh aja kita melakukan celebration tertentu, tetapi kalau kita mau mengalami Tuhan, itu selalu di dalam keheningan. Kepada Elia, Tuhan juga menunjukkan, saya tidak hadir di api loh, saya tidak hadir dalam gempa loh, tapi di dalam angin sepoi-poi. Ya Tuhan itu mulai berbicara. Nah itulah. Dan saya rasa itu kita perlu ya, coba belajar daripada beberapa gereja yang tradisinya sudah memberikan pelatihan yang baik dalam bidang tersebut. Ya, silakan mungkin yang terakhir, Evi. Ya, Ya, ya izin, apakah suara saya terdengar cukup baik? Izin tidak Ya. buka kamera. ya silakan. Terdengar. Ya, Ya. thank you. Selamat malam Pak Yakub, izin bertanya. Saya seorang penginjil jalanan. Di jalanan tidak bisa ditolak, saya akan bertemu dengan orang gangguan mental atau ODGJ. Yang mau saya tanyakan Pak terkait jiwa dan roh pertama. Bagaimana cara kita secara presisi melayani jiwa mereka? Dan pertanyaan yang kedua, akhir dari kehidupan mereka jikalau masih dalam keadaan gangguan mental, itu bagaimana roh mereka kelak setelah selesai dari kehidupan ini? Nah, cukup itu Pak, 2 pertanyaan dari saya. Ya. Thank you. Sebetulnya ya itu tergantung daripada siapa klien kita ini. Tapi ya kalau kita bicara mengenai gangguan jiwa aja, itu kalau lihat DSM itu namanya Diagnostic Statistical Manual. Itu kan ada puluhan macam. Ya, ada psikotik, ada neurotik, ada personality disorder, ada non-psikotik disorder, itu ada puluhan macam lagi di sana. Jadi yang mana itu ada orang-orang yang memang jenis tertentu yang masih bisa berkomunikasi, masih kadang-kadang punya kesadaran diri. Itu beda dengan orang yang tanda petik sedang tidak sadar sehingga telanjang, sehingga makan kotorannya sendiri, itu beda sekali gitu. Dan juga kita tahu beda antara gangguan jiwa dengan kerasuan setan gitu. Oleh karena kita percaya kalau gangguan jiwa itu sebetulnya itu tanda-tandanya itu beda sekali dengan orang yang kerasuan setan. Nah, kalau gangguan jiwa ya kalau masih bisa mendapatkan perawatan ya seharusnya dia mendapatkan perawatan. Tapi kalau di jalanan kan kita sulit sekali ya, kecuali kita itu memang mempunyai backup dari orang-orang yang menyediakan tempat untuk mereka itu nanti dibawa dan mendapatkan perawatan, bahkan mendapatkan medication. Nah, kalau enggak, penginjil jalanan seperti Anda, itu perbuatan mulia yang nanti itu tidak ada konklusinya, tidak ada ujungnya. Jadi hanya memberikan siraman air kepada tanah yang kering yang tidak menunjukkan apa-apa. Saya bukan memakan semangatnya, tetapi perlu sebetulnya itu ada sesuatu desain yang lebih better. Itu berangkat dari mana, nanti akhirnya mau kemana. Jadi perlu sekali barangkali menghubungin, barangkali akan gereja tertentu. Siapa tahu ada orang-orang yang mau ikut mendukung gitu loh. Sehingga nanti kalau ada apa, mau dibawa kemana, lalu mau diapakan, itu sudah ada yang seperti itu. Cuma saya percaya, keselamatan roh itu tanda petik itu tidak terganggu oleh karena jiwa manusia sedang terganggu. Jadi saya sudah punya beberapa klien gitu ya, yang memang seorang schizofren. Tetapi meskipun dia itu schizofrenia yang severe, ada saat-saatnya, satu hari itu mungkin ada saat tertentu itu beberapa jam, dia sangat waras, sangat sadar sekali. Menangis-nangis dan ingin diajak pulang. Dan tidak kerasa di sana dan ingin bertemu dengan anak-anaknya dan keluarganya. Tapi ya begitu, nanti relapse lagi. Tapi ada masa di mana seperti itu, dia tahu sekali didoakan. Dan dia sangat responsif sekali terhadap firman Tuhan. Jadi itu keadaan roh itu tidak menentukan keadaan jiwa. Ya, tidak selalu. Nah, oleh karena jiwanya bagaimana, lalu rohnya juga akhirnya plus. Jadi kita percaya bahwa Yus sebagai orang yang punya beban seperti itu, tidak seharusnya dibarengi dengan ketekunan mendoakan setiap individu yang dilayani ya, Devi. Oke. Ya, amin. Thank you Pak, thank you. Ya, thank you. Terima kasih Bu Evi.